Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita banyak kebaikan, terlebih khusus menyibukkan kita dengan Al-Quran. Di pagi harinya kita menghafal, mempelajari bacaannya. Di malam harinya kita berusaha memahami dari apa yang telah kita baca dan hafalkan. Karena ini dengan kita membaca dan menghafalkan dari bacaan tersebut menjadi pemberat timbangan kebaikan kita. Dengan kita menghafal menjadi sebab diangkatnya derajat kita di surga. Dan dengan kita memahami menjadi sebab pengetahuan kita tentang mana jalan hidayah, mana jalan kegelapan, mana jalan menuju kepada surga Allah, dan mana jalan yang bisa menjatuhkan kita ke nerakanya. Dan dengan kita memahaminya, itu hakikat keinginan Allah. Maka dari itu banyak ayat Allah menegur orang-orang yang hanya pandai dalam membacanya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kebanyakan dari kalangan umatku, dari kalangan orang-orang munafik adalah mereka qurra'u, ahli Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran jagonya, melantunkannya, menyanyikannya, jagonya. Tapi ternyata kata Nabi, mereka kebanyakan dari orang-orang munafik. Kenapa? Karena disitulah kita melihat mereka hanya jago dalam melantunkan, mereka hanya jago dalam menyuarakan, hanya pada lisannya saja, tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Inilah orang-orang yang telah beriman dengan lisannya, tapi tidak beriman yang keimanan yang sebenarnya. Kenapa? Karena dia tidak memahami. Maka dari itu pernah bahkan di zaman Imam Syafi'i, banyak dari penghafal Al-Quran memakai tari-tarian Al-Quran, memakai gendang-gendang dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Itulah sebab kenapa Imam Syafi'i meninggalkan kotanya. Jadi Imam Syafi'i meninggalkan kotanya, karena Imam Syafi'i itu ada dua kota yang dia banyak di dalamnya. Yang pertama Baghdad, yang kedua Mesir. Dan di Mesirlah ini Imam Syafi'i itu meninggal. Ya, nah Imam Syafi'i meninggalkan kota, yaitu kota Baghdad, itu disebabkan karena di sana banyak terjadi ya orang-orang yang melantunkan Al-Quran dengan cara menari-nari. Ini dari kalangan sufi. Sehingga Imam Syafi'i meninggalkannya karena beliau menganggap bahwa dia adalah orang-orang sindik, orang-orang yang pandai dalam Al-Quran, akan tetapi ya mereka dipalingkan dari memahami Al-Quran. Dan itu juga terbukti di Indonesia tidak sedikit orang-orang yang menghafal Al-Quran, mungkin bisa menyebut ayat mana, di mana, letaknya sebelah mana. Akan tetapi ketika ditanyakan tentang Al-Quran, di mana Allah, ya, ribuan dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah di atas, dia mengatakan Allah di mana? Di mana-mana. Ya, padahal kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi ada 2000 dalil yang menunjukkan Allah itu di atas. Ya, di antaranya apa kata Allah? A'amintum man fis sama? Apakah kalian
Ya, beriman dengan siapa yang di langit. Ini Allah berarti siapa yang kita imani? Di mana dia tinggal? Di langit. Allahu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arsy. Ya. Di mana arsy? Di atas langit. Ya. Wa ilaihi kalimatut thayyib yas'adu. Dan kepadanya kalimat-kalimat yang baik naik ke atas. Namanya naik ke atas atau ke bawah? Atau ke samping? Ke atas. Ketika Nabi Isa diangkat, yang orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan dia disalib, padahal Allah yang mewafatkan dia. Artinya menidurkan dia dan mengangkat kepada dirinya. Namanya diangkat, jelas. Apalagi orang-orang yang menakwil, ya, adalah orang-orang yang selalu melakukan Isra Mi'raj. Padahal Isra Mi'raj dalil kata Ibnu Qayyim yang paling jelas yang mengatakan bahwa Allah di langit. Kisahnya jelas. Nabi ketika menemui Allah, Nabi kemana? Kemana-mana atau ke atas? Ke atas, jelas. Nabi menemui Allah di atasnya langit ketujuh. Dibawa jalan-jalan oleh malaikat Jibril ke surga, ke neraka, bertemu dengan Allah, mengambil perintah solat. Nabi kemana? Kemana-mana, ke penjuru dunia atau ke atas? Ke atas. Itu dalil yang paling kuat yang menunjukkan bahwa Allah di atas. Ya, ini sekali lagi karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita. Di pagi harinya kita mempelajari bacaannya. Kemudian kita setelah mempelajari bacanya, diusahakan dihafal. Kemudian di malam harinya kita mengusahakan memahaminya. Itulah kehidupan para sahabat. Yang kata Ibnu Mas'ud, kami dahulu belajar kepada Nabi, setiap belajar Al-Quran 10 ayat 10 ayat. Dan kami tidak lewati 10 ayat berikutnya kecuali kami telah memahaminya, berusaha mengamalkannya. Ya, barulah belajar 10 ayat berikutnya. Kita juga demikian. Kita hanya belajar berapa ayat, terkadang satu surat 3 kali pertemuan. Kenapa kita tidak satu kaligus? Karena kita inginkan, ya, Al-Quran dipahamkan kepada kalian, kepada kita semuanya, sebagaimana Allah memahamkan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan sedikit demi sedikit. Al-Quran turun ini 23 tahun, 13 tahun di masa Mekah, 10 tahun di masa Madinah. Itulah Al-Quran. Yang kata orang-orang kafir, kenapa Al-Quran tidak diturunkan satu kali? Apa kata Allah? Itulah agar kami linusabbitu fu'ada, agar kami meneguhkan hati kalian. Jadi Allah turunkan Al-Quran sedikit demi sedikit, agar kokoh hati kita, agar paham, ada waktu jeda untuk kita mempelajarinya, bukan hanya menghafalkannya. Ada orang kalau menghafalkannya 3 bulan bisa. Ada orang bahkan 1 bulan bisa. Ya, tidak sedikit. Tapi coba ditanya, buka lembaran ini, apa maknanya ini? Ya, tidak bisa dia jawab. Ditanya, ya, tentang ayat warisan, tidak bisa jawab. Ditanya tentang talak dalam Al-Quran, tidak bisa jawab. Ya, kenapa? Karena hanya pada lisannya. Maka dari itu kata Imam Syafi'i, laisa al-ilmu ma hubib, al-ilmu ma nafa. Ilmu itu bukan apa yang kita hafalkan, tapi ilmu apa yang memberikan manfaat, yang menambah keimanan kita. Kalau kita mempelajari Al-Quran, kita dengarkan ceramahnya, dengarkan tafsirnya, semakin rindu kita misalnya tentang surga, rindu kita di surga. Dikabarkan tentang bagaimana bidadarinya, kita akan bersabar menahan diri untuk tidak bermaksiat. Dikabarkan bahwa amalan-amalan yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam surga, kita akan bersemangat menjaga amalan tersebut. Ketika dikabarkan ini jalan-jalan neraka,
begini di dalamnya neraka, diperuntukkan orang-orang kafir, orang-orang munafik, bagi orang-orang pendosa, kita berusaha menjauhinya. Itu namanya orang yang paham Al-Quran. Itu namanya orang yang berakhlak dengan Al-Quran. Maka dari itu Aisyah pernah ditanya, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Ya, Nabi itu adalah Al-Quran yang berjalan. Begitu juga orang-orang yang beriman. Harusnya segala langkah-langkahnya, gerak-geriknya, tujuan dan maksudnya sebagaimana yang diinginkan Al-Quran. Dan di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari azab yang menghinakan yang akan menimpa orang-orang yang mendustakan Allah, agar kita menjauhinya, agar kita tidak melakukannya, sehingga kita pula dimurkai oleh Allah, diazab oleh Allah, atau terjatuh di dalamnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang merugi. Qala ta'ala, فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِئِينَ. Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arah? Ya, ya Muhammad, akan menjadikan orang-orang kafir itu bersegera kepadamu mengatakan mana asal Allah. Ya Muhammad, apa yang kau katakan ini hanyalah dongeng-dongeng. Anil yamini wa anis shimali idin. Dari kanan dan dari kiri, dengan berkelompok-kelompok. Ya, menurut keterangan dari ahli tafsir, ayat ini berhubungan ketika Rasulullah SAW dan membaca Al-Quran di dekat Ka'bah. Lalu orang musyrik berkumpul berkelompok-kelompok di hadapannya, sambil mengejek dan mengatakan, jika orang-orang mukmin benar-benar akan masuk surga sebagaimana kata Muhammad, kitalah yang akan masuk lebih dahulu. Maka turun ayat ini. Ya, ketika Nabi ceritakan ayat-ayat tentang ini, kabarkan bahwa begini, bahwa para sahabat adalah Allah ridha terhadap mereka, ya, maka orang-orang kami mengatakan kita lebih dulu. Ketika turun juga ayat mengabarkan bahwa penjaga api neraka hanya 19 orang, orang kafir mengatakan 19 kilangan. Kita akan kumpulkan 1000 pasukan untuk mengikat tangan dan kakinya ini 19 orang, sehingga kita tidak bisa lagi masukkan di neraka. Ya, satu orang lawan 10 saja dan dikalahkan. Mereka begitu caranya mengolok-olok dengan Al-Quran. Qala ta'ala, ayatma'u kullu mri'in minhum ayyudkhala jannata na'im. Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan? Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Jadi Allah bersumpah, Allah kabarkan, Allah tegaskan bahwa sekali-kali mereka itu tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, cukuplah yang menjadi bukti, tidakkah mereka mengetahui bahwa mereka itu diciptakan dari setetes air mani yang hina? Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa, kata Allah. Ala an nubaddila khairam minhum wa ma nahnu bimasmukin. Untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Jadi di sini coba lihat, Allah kabarkan bahwa keadaan orang-orang kafir, yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran bahwa orang kafir menyangka bahwa dirinya akan dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi Allah membantah ya hayalan mereka, maksud-maksud yang terbetik di dalam hati mereka, bahwa mereka sekali-kali tidak. Ya, dan Allah mengabarkan
tentang bagaimana mereka diciptakan dari setetes air mani yang hina. Bahkan Allah bersumpah dengan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang, yang maha kuasa, bahwasanya sekali-kali mereka betul-betul tidak mampu masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian Allah mengabarkan, "Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun." Maka tinggalkan Muhammad. Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka. Ya, biarkan mereka mengolok-olok Al-Quran. Biarkan mereka menganggap bahwa dia duluan masuk surga. Biarkan mereka bahwa mereka menghina sahabat-sahabat yang telah masuk di dalam kelompok. Biarkan. Ya, tunggu saja sampai waktu yang dijanjikan. Yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Nah, di sini menunjukkan bahwa amalan seorang hamba di dunia itu akan dibangkitkan di akhirat sebagaimana amalannya di dunia. Kalau kita bangun dari dunia, memikirkan dunia, di akhirat kita akan dibangunkan dengan memikirkan dunia. Kalau di dunia kita terlalu cinta dengan berhala-berhala kita, cinta terhadap harta-harta kita, anak-anak dan istri kita, maka ketika di akhirat kita akan dibangkitkan dengan apa yang kita cintai. Kita akan dibangkitkan apa yang lebih besar di dalam hati kita. Ya, maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau dia cintai anak-anaknya, ya, maka dia bersama anak-anaknya. Tergantung cintanya apa. Apakah dia cinta yang diharamkan, atau dia cinta kesyirikan, atau dia cinta tabiat, ataukah dia cinta karena Allah, maka dia akan disamakan sesuai dengan kadar cintanya. Yang kemudian kata Allah, khasyiatan absaruhum tarhaqum zillah dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Dalam keadaan mereka menekurkan pandangan serta diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka. Inti pelajaran yang bisa kita petik dari pelajaran ini, yang pertama, bahwasanya orang kafir mengira bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, bahwasanya orang kafir mengira mereka lah yang lebih berhak masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, ketegasan Allah dalam membantah sangkaan mereka dengan sumpah. Jadi Allah bersumpah, ya, menunjukkan kalau Allah bersumpah menunjukkan keagungan dan besarnya sesuatu itu. Kemudian yang ketiga, jadi membantah mereka, ya, Allah bersumpah akan salahnya sangkaan mereka. Kalau mereka menganggap dirinya masuk surga, padahal Allah telah bersumpah bahwa mereka betul-betul di dalam neraka. Kalau mereka menganggap diri mereka di atas kenikmatan,
padahal Allah sudah tetapkan mereka di atas kehinaan. Ya, sampai Allah bersumpah dan di banyak tempat. Kemudian yang ketiga, bermain-main. Bermain-main dalam agama di antara sikap orang-orang kafir. Makanya kita larang keras bermain dalam belajar, jangan. Ini di antara sikap orang-orang kafir. Makanya apa kata Allah? Fadarhum, tinggalkan mereka. Nah, kalau kalian tidak mau ditinggalkan, kalian harus dikeluarkan. Ini sampai kata Allah ini, fadarhum, tinggalkan ya Muhammad. Orang-orang kafir itu yaqudu wa yal'abu, biarkan mereka tenggelam, biarkan mereka bermain-main, mencela Al-Quran, tidak menghargai Al-Quran. Ketika dibacakan Al-Quran, mereka tertawa, mengatakan dongeng-dongeng, tidak perhatian dengan Al-Quran. Tinggalkan, biarkan mereka bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang dijanjikan. Nanti di hari kiamat kita akan periksa hati mereka, kita akan interogasi mereka. Tinggalkan saja. Ya, ini menunjukkan kalau ada orang yang senantiasa main-main terhadap agama, tinggalkan dia. Ya, Nabi saja disuruh tinggalkan. Padahal Nabi orang yang paling kuat hatinya, tapi disuruh tinggalkan. Ya, ini orang-orang yang terhalangi dari hidayah. Kemudian yang terakhir, seseorang dibangkitkan di hari kiamat sesuai kadar amalannya di dunia. Jadi kalau dia cinta kepada Allah, akan dibangkitkan dalam keadaan mencintai Allah. Kalau dia cinta kepada patung-patung dan berhala-berhala, dia akan dibangkitkan dalam mencintai patung-patung dan berhala itu. Cinta terhadap popularitas atau harta, maka dia akan dibangkitkan seperti itu. Ya, sebagaimana di sini yang Allah kabarkan. Ini yang bisa kita berikan. Semoga bisa memberikan manfaat. Kemudian alhamdulillah selesailah pembelajaran tafsir surah Al-Ma'arij. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan di malam Sabtu, yaitu tafsir surah Nuh. Jadi alhamdulillah target kita terkejar, ya, karena setengah juz dalam sebulan. Tapi untuk kali ini kita tidak ada ujian setengah juz, nanti ujiannya langsung 1 juz. Ya, kita akan tes dulu, karena nanti ujiannya tidak semuanya ini suratnya sedikit. Ya, jadi maqasid surah sangat sedikit. Kalau dari juz 29 ini di surat yang keberapa ini? Nah, di sini cuma ada berapa surat, cuman dari surah Al-Mulk sampai An-Naba. Coba diperhatikan. Surah Al-Mulk ya, surat ke-67. 67. Sedangkan An-Naba 78. Berarti cuma 21 surat. 11 surat saja. Ya. 3, 6, 9, 10, 11. Sedangkan maqasid surah, nama-nama surah
itu lebih mudah dihafal ya. Yang nanti kalau tafsirnya kaidahnya itu akan kita pisahkan. Misalnya apa sangkaan orang-orang kafir di juz 29. Nanti kalian kumpulkan sangkaan-sangkaannya di mana saja. Ya, misalnya di surat ini sangkaannya begini, mereka menganggap dirinya dimasukkan ke dalam surga. Apa sifat-sifat dan karakter orang kafir misalnya? Oh, orang kafir mengolok-olok Al-Quran. Orang kafir tidak percaya Nabi Muhammad. Orang kafir mengira bahwa dia lebih baik daripada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir dan seterusnya. Hanya ringkasan-ringkasan seperti itu insyaallah taala. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ujiannya kita akhirkan di akhir bulan sebelum perpulangan. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.